Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 16 ayat 13-19. Pengakuan iman dan fondasi gereja, kunci kemenangan dalam hidup Kristiani. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13-19. Ketika Yesus datang ke wilayah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang lain mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Lalu ia bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini merupakan salah satu momen penting dalam pelayanan Yesus, yakni pengakuan iman oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menegaskan bahwa pengakuan iman ini bukan hasil pengetahuan manusia semata, melainkan wahyu dari Bapa di surga. Yesus kemudian memberikan nama baru kepada Simon, Petrus, yang berarti batu. Ini menunjukkan peran Petrus sebagai fondasi utama dalam membangun gerejanya. Dengan simbol kunci kerajaan surga, Yesus mempercayakan Petrus kuasa untuk memimpin dan mengikat atau melepaskan sesuatu dalam konteks gereja dan keselamatan. Perikop ini menunjukkan bahwa iman pribadi dan pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan adalah fondasi utama hidup Kristiani dan gereja Katolik. Juga mengingatkan kita tentang pentingnya otoritas dan peran pelayanan dalam membimbing umat menuju keselamatan. Kutipan hari ini, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18. Pengakuan iman Petrus merupakan titik balik penting yang menjadi fondasi bagi gereja Kristus. Iman kepada Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi sebuah pengakuan hati dan pengalaman hidup yang nyata. Yesus memuji Petrus karena pengakuan ini datang dari wahyu Bapa, bukan hanya dari pemahaman manusia. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk selalu menghayati iman kita secara pribadi dan komunitas. Seperti Petrus, kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam iman, menjadi batu karang yang menopang dan membangun komunitas gereja. Pengakuan iman itu juga menuntut keberanian, kesetiaan, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Yesus memberikan kunci kerajaan surga sebagai lambang otoritas dan pelayanan Petrus. Ini mengingatkan kita akan pentingnya peran para pemimpin gereja dan panggilan kita untuk menghormati dan mendukung mereka. Kuasa mengikat dan melepaskan mengajarkan bahwa hidup rohani juga penuh tanggung jawab dan keputusan yang harus diambil berdasarkan firman Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk selalu meneguhkan iman kita, mempercayai pimpinan gereja, dan berani bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang hidup akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan menghadapi tantangan dunia dan janji kemenangan hidup kekal. Poin-poin refleksi sehari-harinya. 1. Sudahkah saya mengenal Yesus secara pribadi sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup? Iman bukan hanya pengakuan kata-kata, tetapi pengalaman dan hubungan pribadi dengan Kristus. 2. Apakah pengakuan iman saya dibangun atas dasar wahyu dan pengalaman, bukan hanya pengetahuan duniawi? Wahyu Allah memimpin kita pada iman yang kokoh, bukan sekadar opini atau tradisi manusia. 3. Bagaimana saya bisa menjadi batu karang yang menopang gereja dalam lingkungan saya? Dengan iman yang teguh dan sikap melayani, kita membantu membangun komunitas iman. 4. Apakah saya menghormati dan mendukung otoritas gereja dan para pemimpinnya? Otoritas gereja adalah sarana Allah memimpin umatnya menuju keselamatan. 5. Apakah saya berani mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari? Kuasa mengikat dan melepaskan mengingatkan kita akan tanggung jawab memilih yang benar. 6.
Bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus yang berani dan setia di tengah tantangan dunia? Iman yang hidup menuntut kesaksian yang nyata dalam perkataan dan tindakan. 7. Apakah saya percaya bahwa gereja akan selalu menang atas kekuatan jahat? Janji Yesus bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja memberi kita harapan dan kekuatan. Kesimpulan renungan hari ini. Perikop Matius bab 16 ayat 13-19 mengajarkan kita tentang pentingnya pengakuan iman kepada Yesus Kristus sebagai fondasi utama kehidupan Kristiani. Iman yang teguh dan pribadi akan membawa kita menjadi batu karang yang menopang gereja dan membangun komunitas iman di dunia. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus dan para penggantinya untuk memimpin umat dengan otoritas ilahi. Kita dipanggil untuk menghormati dan mendukung pimpinan gereja, serta berani mengambil keputusan berdasarkan kehendak Allah. Dengan iman yang hidup dan berakar pada wahyu, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan penuh keberanian dan yakin bahwa kemenangan terakhir adalah milik Tuhan. Semoga renungan ini menguatkan kita untuk semakin berani menyatakan iman, berperan aktif dalam gereja, dan hidup sebagai saksi Kristus yang setia hingga akhir. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrifai agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.